Puji Tuhan, Shalom, selamat siang dari Jerman, dan selamat malam saya ucapkan kepada semua sahabat-sahabat Perki yang berada di Indonesia maupun di Belanda ataupun di belahan mana saja pun yang nanti akan menyaksikan rekaman ini. Kita patut bersyukur karena kita sudah melewati 1 tahun yang lalu dan tidak ada salahnya jika saya mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semua dan merupakan satu anugerah yang begitu besar di mana kita bisa dipertemukan kembali melalui pelajaran yang akan nanti kita dengarkan melalui Pak Yo Buban, narasumber kita yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Dan saya juga ingin menyapa sahabat-sahabat Perki melalui Ebenezer Ministry Channel yang dimana sudah bergabung bersama-sama dengan kami di sini. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja dengan berkat dan pertolongan dari Tuhan Yesus. Baik, tanpa terasa kita sudah mencapai ini ya pelajaran kelima, seri pelajaran kelima dari Pak Yobuguan ini. Seperti yang sudah kami beritakan melalui poster atau flyer, pelajaran kali ini adalah mengenai Wahyu 11. Bagaimana isi dari pelajaran kita pada siang ini di Jerman atau malam di Indonesia? Karena kita akan mempelajari Alkitab, kita akan memulai pelajaran kita ini dengan doa untuk mengundang Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Dan saya mengundang Kak Hotma untuk pimpin kita dalam doa. Silakan, Kak. Baik, terima kasih buat kita semuanya. Terima kasih Pak Yobukan, terima kasih buat Rike, dan terima kasih semuanya. Mari kita bersama bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucapkan syukur buat nafas kehidupan dan kesehatan yang telah Kau berikan kepada kami. Kami boleh belajar pada hari ini. Anugerah-Mu Tuhan, kami mengucapkan syukur. Terima kasih untuk kesemuanya ya Bapa. Dan pada pertemuan ini kami tahu Engkau yang memimpin kami ya Tuhan. Dan buat kami yang menjadi pelajar Tuhan, yang ingin belajar, penuhi kami akan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar apa yang nanti diberikan pelajaran oleh Bapak Pendeta Gukuan Tuhan, kami dapat mengerti dan kami juga dapat menjadi pelaku firman-Mu dengan pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Engkau pimpin pertemuan ini Tuhan, dan kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami dari awal, pertengahan sampai akhir, dan biar Engkau saja yang berkuasa di tengah-tengah kami ya Bapa. Dan urapi Bapak Pendeta yang akan memimpin kami ya Tuhan, biar apa semuanya hanya kehendak-Mu Bapa. Terima kasih atas pertemuan pada tahun 2025 ini yang pertama Tuhan. Dan kami percaya Engkau akan memimpin kami terus-menerus, agar kami terus takut akan Engkau Tuhan, dan rindu akan Engkau. Terpujilah Engkau Allah yang Maha Kudus. Kami serahkan pertemuan ini di dalam kuat kuasa-Mu Bapa. Di dalam nama Putramu Yesus Kristus, kami menyerahkan pertemuan ini. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih, Kak Hotma. Dan sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam webinar Alkitab kita pada saat ini. Dan saya akan mematikan semua mikrofon yang ada kecuali pembicara kita supaya kita bisa mendengarkan firman ini dengan tenang. Dan saya akan memberikan waktu untuk tanya jawab setelah pelajaran yang kita akan dengarkan. Tanpa membuang waktu lagi, saya berikan waktu berikutnya kepada narasumber kita yang sudah tidak asing lagi, Bapak Yo Bukuan dari Bandung, Indonesia. Silakan, Pak. Baik, halo, salam shalom semua dari Bandung, Indonesia. Buat Shalom. sahabat
sahabat-sahabat di Eropa, buat teman-teman juga dari Indonesia yang mengikuti acara ini. Ya, puji Tuhan, setelah kita libur 1 tahun, 1 bulan ya lebih tepatnya ya. Jadi kita bertemu di tahun yang baru dan kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita diberikan tahun baru. Buat saya, tahun baru itu selalu punya arti 1 tahun lebih dekat kepada Yesus, kedatangan Yesus ya. Dan itu adalah sebuah kesenangan buat kita bahwa kita tahu waktunya sudah singkat. Kata Wahyu 12 nanti minggu depan, bulan depan kita akan belajar Wahyu 12. Wahyu 12 ayat 12 firman Tuhan bilang setan tahu waktunya sudah dekat. Jadi kalau setan tahu waktunya dekat, dia makin rajin, apalagi kita umat Tuhan ya. Kita dia tahu waktunya dekat dalam arti negatif, tetapi kita tahu waktunya dekat artinya kita harus lebih rajin bertekun belajar firman Tuhan ya. Baik, sekarang saya ingin mengucapkan selamat kepada saudara sekalian yang mau bersedia ikut, berarti saudara rajin ya mencari kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan berjanji semua yang mencari akan mendapat, diberkati semua yang rajin ya belajar. Puji Tuhan. Baik, malam ini saya akan ambil waktu sekitar mungkin 40 menit untuk membahas sebuah nubuatan penting di dalam Wahyu 11. Dan Wahyu 11 adalah bagian dari celaka kedua atau celaka besar yang akan menimpa kepada kuasa yang menekan Alkitab. Jadi ini adalah bagian dari celaka kedua ya, Wahyu 11. Dan kita mau belajar supaya kita melihat bahwa betapa ajaibnya Alkitab Tuhan itu ditepati persis kata demi kata. Dan saya berharap seperti kata Yesus di dalam kitab Yohanes, Yesus bilang, saya mengatakan sebelum tiba waktunya supaya kalau terjadi, kamu makin percaya kepada aku. Jadi kita kalau belajar nubuatan, salah satu fungsinya bukan cuma sok tahu, atau kita merasa hebat bisa tahu masa depan. Bukan. Supaya kita makin kuat bahwa iman kita, bahwa firman Tuhan itu benar-benar dari Tuhan. Jadi mari kita belajar bersama. Saya akan share screen saya dan saya akan presentasi. Saya harap sudah muncul ya. Oke. Ya. Baik. Kita akan belajar nubuatan Wahyu 11, penindasan dan kebangkitan Alkitab. Mari kita lihat apa kata Alkitab dan apakah benar digenapi seperti itu. Dan pelajaran kita hari ini saya buat dalam 3 bagian, yaitu pertama, Alkitab dalam masa Roma Kepausan, Alkitab pada masa revolusi Prancis dan kejatuhan kepausan, dan yang ketiga Alkitab pada akhir zaman. Dan setelah itu kita akan ambil aplikasi buat kehidupan kita pribadi ya. Jadi kita akan belajar nubuatan. Nubuatan Alkitab di 3 periode ini. Baik, kita mulai. Alkitab di masa kepausan. Apa kata Wahyu 11 tentang Alkitab di masa kepausan? Kita baca Wahyu 11 ayat 3 sampai 6. Dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka menghanguskan semua musuh mereka. Jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Mereka mempunyai kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat, dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Nah, saudara sekalian, Wahyu 11 dimulai dengan nubuatan seperti ini. Dan seperti kita tahu, kita sudah belajar bahwa buku Wahyu adalah buku simbol. Jadi simbol apa ini semua? Mari kita perhatikan.
Dikatakan Wahyu 11 ayat 3 dan 4 dikatakan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku. Dan dua saksi ini punya nama lain yaitu dua pohon zaitun yaitu kedua kaki Dian. Apa artinya? Menurut Alkitab, kita pakai Alkitab sebagai kamus bagi dirinya sendiri. Yohanes 5 ayat 39 Yesus berkata bahwa kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, tapi kamu tidak mau datang kepadaku ya untuk memperoleh hidup itu. Yang ini percakapan Yesus dengan orang Farisi. Dengan kata lain, menurut Yesus, siapa ini yang disebut saksi? Saksi Allah ya selain manusia adalah kitab suci. Jadi dua saksi Yesus adalah kitab suci. Dan dua saksi ini juga disebut lampu. 19 ayat 105 dikatakan firmanmu itu adalah pelita, ya lampu, terang bagi jalanku. Kalau begitu, ini semua adalah simbol tentang Alkitab, bukan? Dua saksiku. Kenapa disebut dua? Karena memang ada dua buku ya, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dan keduanya itu disebut lampu, kaki Dian. Kalau begitu, Wahyu 11 dimulai dengan berkata, saya akan menyuruh Alkitab saya bersaksi selama 1260 hari. Dan hari dalam nubuatan artinya tahun kan. Jadi bicara tentang apa ini? Ini bicara tentang Alkitab akan bersaksi selama 1260 tahun, tetapi yang menarik adalah kata bernubuat sambil berkabung, ya artinya oh dalam keadaan sedih. Jadi Alkitab akan mengalami masa yang sulit atau sedih selama 1260 tahun. Ya, oke. Bicara apa ini? Ini adalah periode Roma 1798, yaitu waktu dia ditangkap oleh uh, Napoleon Bonaparte, dipenjarakan. Jadi kekuasaan Paulus ini adalah 1260 tahun, persis, tepat sekali seperti yang Alkitab katakan. Ya, 538 adalah puncak kekuasaan Roma kepausan waktu menguasai seluruh Eropa. Dan 1798 adalah tahun Paus dipenjarakan waktu Revolusi Prancis. Jadi Wahyu 11 sedang bicara apa? Wahyu 11 bicara nubuatan tentang Alkitab. Bahwa Alkitab akan bersaksi dalam keadaan sedih selama 1260 tahun. Inilah yang Alkitab nubuatkan. Dan dikatakan dua saksiku, yaitu firman Tuhan, sudah kita belajar, akan bersaksi selama 1260 tahun. Jadi, kita bisa ambil kesimpulan. Wahyu 11 adalah nubuatan tentang nasib Alkitab. Ya. Dan sikap Roma kepausan terhadap Alkitab sudah belajar bahwa liturgi ya dan Alkitab tidak boleh dibaca oleh orang awam. Alkitab itu dirantai, hanya boleh ada di perpustakaan dan dibaca oleh para imam yang ditunjuk dan tidak boleh diterjemahkan. Ya, kita ingat bahwa Martin Luther menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Jerman. Itu sebabnya Martin Luther dihukum mati, diputuskan dihukum mati. Kemudian gereja, hanya gereja yang berhak menafsirkan Alkitab. Orang awam nggak boleh. Penentang akan dihukum mati. Kemudian sistem persembahan persepuluhan yang sangat memaksa ya. Gereja makin raya, kaya, negara makin rakyat makin miskin. Jadi inilah periode selama 1260 tahun itu. Nah, sekarang apa kata Alkitab berikutnya?
Alkitab berikutnya menubuatkan sebuah periode lain, yaitu di ujung dari 1260 tahun apa yang akan terjadi. Ya, dan saya beri judul ini adalah Alkitab pada masa Revolusi Prancis dan kejatuhan kepausan. Oke, kita akan belajar kenapa bisa muncul Revolusi Prancis dan kenapa paus jatuh. Oke. Dinubuatkan dalam Wahyu 11 ayat 7. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka atau setelah 1260 tahun, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Jadi setelah periode masa kegelapan itu 1260 tahun, apa yang akan terjadi? Menurut Alkitab akan ada sebuah perang untuk membunuh kedua saksi itu menurut Alkitab. Oke. Binatang dari jurang maut artinya apa? Dikatakan lanjutkan dalam Wahyu 11 ayat 8 dan 9. Dan mayat mereka akan terrohani disebut Sodom dan Mesir, di mana Tuhan mereka disalibkan. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku bangsa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya. Perhatikan. Dan orang itu akan memperbolehkan mayat mereka, tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersukacita atas mereka itu dan berpesta pora dan saling mengirim hadiah. Karena kedua nabi itu merupakan siksaan bagi mereka, bagi semua orang yang diam di atas bumi. Oke, jadi ini adalah peristiwa yang akan terjadi setelah masa 1260 tahun di mana Alkitab dibredel ya. Nah, di ciri-ciri yang kita pelajari ini ada disebutkan 8 ciri ya. Misalnya dikatakan binatang dari jurang maut. Apa itu? Kita akan belajar. Setelah masa kegelapan itu akan muncul Mesir ya dan Sodom. Kemudian ketiga membunuh dua saksi, dia akan membunuh dua saksi, akan seperti Sodom dan Mesir, di mana Yesus disalibkan, kemudian 3,5 tahun kemudian mereka akan mengadakan pesta, dan 3,5 tahun kemudian akan bangkit. Nah, semua ini apa artinya, saudara sekalian? Mari kita lihat binatang. Dalam buku Wahyu atau dalam kitab Daniel, binatang itu melambangkan kerajaan ya. Jadi dari mana kita tahu Daniel 7 ayat 17 misalnya salah satu ayat yang membahas tanda binatang artinya negara ya. Binatang besar yang muncul 4 ekor itu ialah 4 raja. Jadi binatang artinya kerajaan. Dan kita tahu memang negara di dunia ini senang sekali pakai lambang negaranya binatang ya, cocok ya. Ya misalnya apa itu? Negara Indonesia ya, Garuda, Amerika, Eagle. Jadi binatang itu jadi lambang negara, cocok juga dengan nubuatan. Oke. Yang kedua, peristiwa setelah 1260 dikatakan akan muncul Mesir. Apa itu Mesir? Coba kita lihat ke Mesir, apa yang terjadi di Mesir? Keluaran 5 ayat 2. Ketika Firaun waktu ngobrol, Musa menghadap Firaun, dia bilang, izinkan Israel keluar karena Tuhan yang suruh. Ya, tetapi Firaun berkata, ini Keluaran 5 ayat 2. Siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Ya, perhatikan kalimat berikutnya. Tidak kenal aku Tuhan itu. Dan tidak juga aku membiarkan orang Israel pergi. Aku tidak kenal Tuhan. Tidak kenal Tuhan. Tuhan itu nggak ada. Jadi kalau begitu apa itu saudara sekalian? Mesir itu adalah lambang dari ateisme atau enggak. Siapa itu Tuhan? Saya nggak percaya itu. Oke. Jadi kalau begitu, setelah 1260 tahun, kata Alkitab akan muncul ateisme. Dan apa akibat dari ateisme yang akan muncul? Nah, saya menganggap bahwa kita semua tahu sedikit banyak tentang sejarah revolusi Prancis ya.
waktu Prancis dekat-dekat di tahun kejatuhan kepausan ini benar-benar dalam keadaan kacau ya. Dan mereka merasa bahwa agama itu tidak punya kuasa dan mereka nggak suka agama. Kenapa? Karena Vatikan juga memberi teladan yang salah. Karena di Vatikan mengajarkan orang yang supaya jangan berbuat dosa, tetapi mereka juga melakukan dosa. Jangan hidup mewah, tetapi mereka hidup mewah. Jadi akhirnya orang-orang Perancis ini punya ide baru. Mari kita buat revolusi. Jangan hidup berdasarkan Alkitab kuno. Mari kita bikin aturan sendiri. Jadi mereka mulai membuat negara yang tanpa Tuhan. Ya, oh saya seharusnya cantumkan juga ya. Oke, eh, mereka membuat sebuah keputusan di dalam DPR mereka bahwa tidak ada Tuhan dan mereka resmi meniadakan Tuhan dari undang-undang mereka dalam kebudayaan mereka. Nggak boleh lagi ada perbaktian gereja berbakti kepada Tuhan, nggak ada Alkitab lagi. Jadi mereka akhirnya mengalami inilah saya kasih dilihat dulu ini ya. Mereka berusaha memusnahkan Alkitab. Ini adalah catatan sejarah. Pada tanggal 1 November 1793, eh, parlemen Prancis mengeluarkan dekret. Nah, ini satu-satunya negara di dunia yang berani mengatakan there is no God di dalam undang-undang. Nah, saudara tahu bahwa di China komunis mereka nggak pernah eksplisit ditulis bahwa Tuhan tidak ada, nggak dibegitukan. Di negara komunis yang lain nggak ada yang berani tulis begitu. Satu-satunya negara dalam sejarah yang berani seperti Firaun adalah Prancis. Nah, saudara sekalian ini menarik sekali karena begitu mereka mencantumkan kata there is no God dan mereka berusaha membakar Alkitab di mana-mana, ya. Dan seorang politisi mereka bernama Voltaire berkata, Bible you will only find museum. Jadi mereka bilang ini barang kuno ini suatu hari kamu akan lihat di museum Voltaire. Jadi Alkitab dibakar di mana-mana ya. Eh, Orang Kristen dibunuh di mana-mana dan pada tanggal 11 November yaitu 10 hari setelah pengumuman itu mereka membuat sebuah pesta. Mereka bikin sebuah patungnya perempuan ya Dewi, mereka sebut Dewi Akal, the goddess of reason di Notre Dame Church. Itu gereja yang terkenal ya. Jadi mereka bilang nggak ada Tuhan. Mari kita worship, mari kita berbakti hanya kepada akal sehat kita. Ini adalah negara paling sombong, nggak ada secara tertulis. Dan saudara Prancis menjadi negara yang sangat mesum, free sex. Mereka nggak percaya lagi kepada pernikahan, bahwa pernikahan itu sakral. Oh, itu hanya sebuah hiburan. Jadi negara ini disebut oleh Alkitab mereka akan menjadi negara seperti Mesir, artinya ateis, dan mereka akan menjadi seperti Sodom, artinya apa? Free sex, mesum, ya. Di dalam catatan Kejadian 19 kita tahu bahwa Sodom dibakar, dihancurkan Tuhan karena apa? Karena free sex-nya mereka. Oke. Dan apa artinya? Tadi kita belajar bahwa itulah disebut Sodom, Mesir, di mana Yesus disalibkan. Apa artinya Yesus disalibkan? Ini tahun 1700-an kan, Yesus sudah lama mati di kayu salib. Di dalam bahasa simbolik, Yesus disalibkan artinya murid Yesus dianiaya. Kisah 19 ayat 4 sampai 5. Waktu Paulus bertemu Yesus, Paulus bilang, "Siapa engkau Tuhan?" Kata suara di langit berkata, "Akulah Yesus yang kau aniaya." Yohanes 7 ayat 7 dikatakan, "Dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku, sebab aku bersaksi tentang dia bahwa pekerjaannya jahat."
Jadi setan itu membunuh Yesus, membenci Yesus. Caranya apa? Menganiaya muridnya, membenci muridnya. Jadi kalau orang Kristen dibunuh itu sama dengan Yesus disalibkan. Kalau begitu Wahyu 11 sedang berkata bahwa akan muncul ateisme, akan muncul free sex, akan muncul penganiayaan terhadap orang Protestan. Kita tahu bahwa orang Protestan itu sejak tahun 1517 reformasi Martin Luther dimulai di Jerman, Alkitab diterjemahkan. Alkitab itu mulai merembes dibaca oleh banyak negara Eropa dan kebangunan rohani terjadi di mana-mana. Tetapi kepausan berusaha menghentikan Alkitab, membakarnya, dan sekarang menganiaya murid-murid Yesus. Coba ini ada catatan sejarah yang berhasil saya ambil bahwa tahun 1792 dalam 5 hari orang Kristen yang terbunuh dalam 5 hari ini adalah 1.200 orang. Ini catatan Alkitab. Orang-orang Protestan itu direstui atau didorong oleh Paus untuk dibunuh. Dan waktu Prancis membunuh orang-orang Protestan dengan tiba-tiba, Paus mengirim selamat. Mercon itu apa ya? Eh, eh, Tembakan meriam ditembakkan di Itali. Jadi di Perancis terjadi pembunuhan, di sana terjadi pesta pora. Jadi pembunuhan massal ini di dalam Alkitab dibahasakan sebagai Yesus disalibkan. Tepat sekali ya. Baik, nah apa artinya 3,5 tahun? Kalau kita kutip juga dari sejarah bahwa 3,5 tahun adalah 3 tahun di mana agama itu dilarang. Negara Prancis hanya sanggup menjadi ateis selama 3,5 tahun. Nggak kuat. Mari kita baca kutipan ini ya, sejarah. This period may be reckoned. Jadi periode ini harus dihitung dari November 26 tahun 1793, waktu Prancis mengeluarkan dekret yaitu menghapus agama, dan pada tanggal 17 sampai Jun 1798, di mana pemerintah Prancis menarik kembali larangan agama. Oke, jadi menurut sejarah ateisme Prancis cuman bertahan 3,5 tahun. Kenapa? Kacau negaranya, ya. Ya, dari sini saya belajar sesuatu yang menarik. Sejelek-jelek luar biasa ya. Jadi kadang-kadang orang ke gereja ya nggak baca Alkitab, no problem lah. Daripada dia nggak percaya Tuhan, daripada nggak ke gereja sama sekali. Ya, kenapa? Karena selama 3 tahun mereka berpikir bahwa manusia pakai akal udah beres. Nah ini patungnya, namanya Dewi Reason and Truth. Ini ada sejarahnya ya. Kemudian selama 3,5 tahun ini akibat meniadakan Allah dalam undang-undang secara tertulis terjadi kekacauan, nggak ada yang ditakuti, free sex, rakyat saling mengadili, pembantaian dan potong leher orang setiap hari. Ya, ini adalah foto ilmu bakaran Alkitab. Kemudian, ini saudara tahu ini guillotine ya. Apa itu guillotine? Itu insinyur yang bikin alat potong. Sebab setiap hari pengadilan, tanpa pengadilan sebenarnya sih pengadilan rakyat itu harus saling menghujat. Jadi siapa yang mereka benci, asal rakyat itu berteriak, mati. Jadi satu hari mereka harus membunuh ribuan orang. Nggak ada alat membunuh ribuan orang yang paling bagus dan cepat matinya. Seorang insinyur bernama Guillotin lah yang dijatuhkan, leher langsung putus sekaligus. Jadi membunuh orang dalam
detik nyawanya melayang, pembunuhan yang efektif. Guillotine. Ini adalah sebuah catatan atau sebuah hasil dari revolusi Prancis karena menghilangkan Tuhan pembunuhan di antara bangsa mereka sendiri. Bahkan raja dan ratu mereka juga diguilotin. Jadi terjadi kekacauan di mana-mana. Negara chaos, kacau. Nah, 3,5 tahun kemudian, apa yang terjadi? Kata Alkitab, Wahyu 11 ayat 11. 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka. Ke dalam dua saksi itu. Sehingga mereka bangkit dan semua orang melihat mereka menjadi sangat takut. Alkitab meramalkan bahwa 3,5 tahun kemudian Alkitab akan dihormati sekali lagi. Orang takut. Jadi karena kekacauan itu negara akhirnya bikin ya sebuah decree bahwa kita kembali ke undang-undang yang sebelumnya. Orang boleh beragama lah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Jadi inilah revolusi Prancis dan buahnya ya. Dan waktu 3,5 tahun ini adalah masa paling gelap di Prancis. Dan akhir dari tahun 97, karena mereka menurut kepada Paus, takluk kepada Paus, tetapi hasilnya kekacauan, mereka mulai benci kepada kepausan. Dan akhirnya tahun 1798 Paus ditangkap dan dipenjarakan sampai akhirnya mati ya. Kemudian ada Paus penggantinya tapi sudah dilemahkan. Paus akhirnya cuma dibredel di lingkungan Vatikan. Nggak boleh lebih berkuasa dari sekitar Vatikan. Jadi saudara sekalian, inilah revolusi Prancis dan buah dari menghilangkan Alkitab. Sedih sekali ya. Baik. Oh ya, ini adalah gambar Paus ditangkap dan dipenjarakan. Oke. Ya, dan Prancis akhirnya membuat dekret pembatalan ateisme. Dan mari kita lihat apa kata Alkitab tentang kejatuhan kepausan ya. Alkitab meramalkan bahwa Paus akan jatuh. Wahyu 11 ayat 13 ya. Pada waktu itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan 1/10 dari kota itu rubuh. 7.000 orang mati oleh gempa itu. Ini saudara sekalian semua simbol. Apa artinya? Gempa. Gempa gampangnya perempuan. Perempuan artinya gereja. Wahyu 17 ayat 18. Dan perempuan yang kau lihat adalah kota besar yang memerintah atas raja di bumi. Pertanyaan, gereja, perempuan adalah gereja. Disebut juga kota besar. Kota besar sebenarnya kata lain dari organisasi besar. Gereja yang adalah organisasi besar memerintah raja di bumi. Siapakah dia? Menurut sejarah Eropa, hanya satu nama yang bisa kita yang cocok dengan nubuatan ini yaitu Roma Kepausan. Oke, jadi kota besar adalah Roma Kepausan. Dan menurut nubuatan, Roma Kepausan ini akan terpecah ya. Bagian kota itu rubuh, 1/10 rubuh. Nah, apa artinya 1/10? Nah, kerajaan Eropa waktu zaman Roma itu dibagi 10 bagian ya, 10 apa ya, 10 provinsi, 10 negara bagian. Dan Roma itu sebenarnya salah satu negara di Eropa, tapi dia menguasai seluruh Eropa. Jadi bukan seluruh Eropa roboh, tapi Roma yang roboh, Vatikan yang roboh. Dengan Roma, maksud saya Vatikan akan roboh, jatuh ya. Jadi Roma, saya salah ketik ya. Oke, ya Prancis adalah salah satu dari divisi Roma. Vatikan juga adalah salah satu divisi Roma. Jadi apa 1/10 roboh? Artinya kepausan akan jatuh. Jadi Alkitab meramalkan bahwa kepausan akan jatuh setelah ada revolusi Prancis.
Jadi kita ambil kesimpulan bahwa revolusi dan kejatuhan Prancis dan kejatuhan kepausan ada hubungannya, yaitu revolusi Prancis dari buah dari apa yang ditabur oleh Roma kepausan karena melarang Alkitab, karena membunuh orang Protestan, melarang orang beragama membaca Alkitab. Buahnya adalah pemberontakan. Manusia akan jadi liar kalau tanpa firman Tuhan. Dan ini kayak bumerang ya. Akhirnya Prancis, anak buah hasil dari didikan yang setia menurut perintah Paus, akhirnya berbalik menyerang mamanya sendiri ya, kira-kira begitulah. Mama yang ngajarin suruh ya jahat, suruh jahat sama orang, akhirnya anaknya jahat sama mama. Oh, sedih sekali. Jadi kita lihat bahwa Wahyu 11 berusaha menerangkan kepada kita betapa sedihnya dan kacaunya kalau manusia melalaikan Alkitab. Baik, sekarang kita mau belajar satu nubuatan yang penting juga dari Wahyu 13, yaitu apa nasib Alkitab di akhir zaman, ya, setelah revolusi Prancis. Wahyu 11 ayat 12. Mari kita baca. Dan orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari surga berkata kepada mereka, kepada dua saksi itu, naik kemari. Lalu naiklah mereka ke langit, lalu diselubungi awan, disaksikan oleh musuh mereka. Apa artinya ini? Artinya Alkitab ini, perjanjian lama dan baru katanya, bangkit, naik ke langit. Wah, bisa terbang, disaksikan oleh musuh-musuhnya. Musuhnya kaget. Wah, Alkitab terbang. Apa artinya, saudara sekalian? Ini artinya kebangkitan Alkitab. Alkitab yang dibunuh, wah malah jadi tersebar kemana-mana. Sejak Prancis kembali mengizinkan Alkitab, Alkitab itu jadi bebas. Karena semua orang ketakutan ya. Alkitab dilarang, negara jadi kacau. Lihat di 1804 muncul sebuah society, organisasi namanya Bible Society, British Bible Society ya. British Foreign and Bible Society. Jadi ini 1804, Alkitab dicetak siang dan malam tanpa henti. Kemudian 1816 muncul American Bible Society. Dan yang menarik perhatian saya bahwa lembaga Alkitab Indonesia itu berdiri bahkan sebelum Indonesia merdeka ya. Ini mungkin zaman orang Belanda masih di sini. 1814 sudah berdiri Lembaga Alkitab Indonesia. Ya mungkin nama dulunya berbeda. Tetapi menurut sejarah Lembaga Alkitab Indonesia, itu lembaga ini berdiri 1814. Jadi dan Alkitab di Indonesia dicetak sampai ke bahasa daerah, ribuan bahasa Indonesia dicetak. Alkitab sudah tidak bisa dibinasakan lagi. Alkitab bangkit disaksikan oleh musuh-musuhnya. Saudara sekalian, inilah nubuatan Alkitab bahwa Wahyu bahwa Alkitab akan bangkit. Nah, saudara sekalian, pelajaran kita selesai. Saya ingin mengambil aplikasi buat kita ya. Sebagai ringkasan, kita sudah belajar bahwa Alkitab dibredel 1260 tahun. Akhirnya terjadi pemberontakan, revolusi Prancis, mengakibatkan kejatuhan kepausan, dan akhirnya Alkitab akan dibangkitkan Tuhan dan tersebar ke seluruh dunia. Musuh-musuhnya menjadi kaget dan kagum. Nah, saudara sekalian, inilah Wahyu 11. Nah, apa artinya ini buat kita? Izinkan saya untuk ambil aplikasi. Saya ingat sebuah ayat yang ditulis oleh Paulus, Galatia 6 ayat 7. Paulus bilang, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang dituainya. Ini Paulus lagi bilang bukan sama orang yang nggak percaya Alkitab. Orang Kristen di Galatia. Dia bilang, jangan disesatkan, jangan salah paham. Ya, apa yang ditabur orang itu akan dituai. Nah, Alkitab, Paulus juga menulis bahwa Alkitab ini bermanfaat sekali. 2 Timotius 3:16 saya kutip. Segala tulisan yang
diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi, nggak ada buku di dunia yang bisa merubah tabiat manusia. Pendidikan bisa bikin kita jadi agak sopan, tapi nggak bisa mengubah hati. Pendidikan bisa mendidik kita untuk ngomongnya jadi bagus, tapi tidak bisa memperhalus hati manusia. Tidak bisa menobatkan manusia. Semua filsafat di dunia ini. Hanya ada sebuah buku di dunia yang kata Alkitab bisa memperbaiki kelakuan. Itulah Alkitab. Jadi saudara sekalian, inilah yang sedih sekali bahwa buku yang terbaik ini seringkali diabaikan. Diabaikan oleh orang Kristen sendiri. Ya, kita bilang kita orang Kristen, tapi anak-anak jarang baca Alkitab. Orang tuanya juga jarang. Kita ke gereja, kita bilang kepada orang kita percaya kepada Yesus Kristus, tapi kita nggak pernah menyelidiki Alkitab sendiri. Kita menganggap buku ini terlalu berat, biarlah pendeta yang urus. Nah, akibatnya saudara sekalian apa? Kita adalah orang Kristen tinggal nama. Buku yang ajaib ini tidak pernah bisa memperbaiki kelakuan kita dan anak-anak kita. Nah, saya tertarik oleh sebuah gambar yang saya dapat di Facebook ya. Ini gambar menarik jadi saya ambil nih. Bibles ya katanya Alkitab jarang diajarkan di sekolah dan tetapi dianjurkan dibaca di penjara. Jikalau anak-anak diizinkan untuk mempelajarinya di sekolah, mungkin tidak akan ada yang masuk penjara. Oh, saya suka sekali. Ya, jadi orang masuk penjara suruh baca Alkitab. Kalau belum masuk, nggak baca. Kenapa nggak suruh baca duluan sekarang? Jadi, saudara sekalian, seandainya anak-anak diajarkan sejak awal, mungkin tidak ada yang masuk penjara. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, Wahyu 11 menyadarkan saya juga pada waktu itu bahwa wow, saya adalah orang Kristen yang melalaikan Alkitab. Saya bilang saya Kristen, tetapi saya nggak pernah tahu persis ayat ini di mana, ngomong apa ayat ini. Jadi suatu hari saudara sekalian dalam kehidupan saya sebagai orang Kristen, ya, ini kesaksian saya pribadi. Saya dalam rumah tangga ya setelah berjalan mungkin sekitar 10 tahun, mulai banyak cekcok. Dan saya mulai bingung kenapa ya rumah tangga yang dulunya harmonis kok mulai cekcok. Rupanya lama-lama saya menyadari bahwa oh saya makin jauh dari firman Tuhan. Tetap ke gereja, tetapi makin jauh dari firman Tuhan. Waktu saya jadi Kristen, buku yang paling saya suka Alkitab. Tapi sukanya cuma setahun. Setelah baca, rajin baca, lama-lama saya sibuk kerja, saya tidak baca lagi. Saya pikir, ah udahlah, udah tahu. Nanti juga saya dengar khotbah. Jadi saya melalaikan Alkitab. Anak-anak nggak pernah lagi baca, saya ajak baca Alkitab. Dan rumah tangga kami mulai bermasalah. Suami istri nada suaranya mulai keras. Satu hari saya mulai kalau orang Sunda bilang ketempuhan ya, mulai kena batunya. Satu hari saya lagi berdebat sama istri saya ya, suami istri nada suaranya mulai makin tinggi. Ada anak saya yang kedua, dia perasaannya lebih halus. Waktu kami berdiskusi dengan nada yang agak tinggi, ya sedikit cekcok lah, sedikit. Tetapi yang saya kaget, anak saya bilang, tiba-tiba dia nangis, dia umur waktu itu mungkin sepuluhan. Dia bilang sama saya, kami, Mami, Dedi, boleh nggak berhenti bertengkar? Terus saya lihat istri saya, hah, bertengkar? Saya cuman ngomongnya agak kencang sedikit. Dan karena udah keseringan kencang, kita anggap itu kayak biasa aja di rumah. Tetapi anak saya nangis, saya terdiam, saya merasa sedih sekali, hancur hati saya. Saya berhenti bertengkar sambil saya ngobrol tanda kutip. Jadi saya bilang ke istri saya, ada yang nggak beres di antara kita.
Dan suatu hari Tuhan memberi kesadaran kepada saya bahwa saya adalah kepala rumah tangga yang buruk. Saya tidak pernah pimpin anak-anak saya, keluarga saya itu baca Alkitab lagi. Jadi suatu malam saya bilang dan saya menjadi ayah yang pemarah, gampang sekali memukul anak-anak untuk hal kesalahan kecil-kecil. Jadi suatu hari saya kumpulkan anak-anak, saya bilang, "Nak, mulai hari ini ayah berencana untuk ajak kalian baca Alkitab sepotong saja sebelum kita tidur." Anak-anak saya lihat saya kayak lihat apa ya? Lihat mujizat ya. Ini papa yang tukang marah, tukang pukul, ajak baca Alkitab. Jadi saudara bisa bayangkan mereka itu ya, kayak takut gitu. Iya, 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 iya. Iya, oke. Jadi setiap malam akhirnya kita baca Alkitab. Cuman satu perikop, terus kita tidur. Saudara tahu apa yang terjadi? Saya lihat mujizat dalam rumah tangga saya. Anak-anak berhenti melawan orang tua. Saya lebih sabar sama mereka. Pertengkaran kami berhenti. Dan itu sebabnya sejak hari itu saya percaya ini adalah buku yang merubah hidup saya. Itu sebabnya saya jadi penginjil hari ini. Saya senang mengajar Alkitab. Walaupun saya bukan pendeta. Kenapa? Bukan saya mau cari nama atau apa penghargaan. Bukan, karena saya sudah mengalami bahwa Alkitab telah mengubah rumah saya dan rumah tangga saya. Kenapa tidak saya bagikan kepada semua orang? Jadi, saudara sekalian, ini kesaksian saya. Saya ingin tekankan sebagai bagian dari Wahyu 11. Tinggikan Alkitab dalam rumah tangga. Baca, pelajari, praktekkan olehmu, oleh anak-anakmu. Semoga rumah tangga kita akan diubahkan oleh buku yang ini. Dan dari Wahyu 11 kita tahu, semua orang yang walaupun menyebut dirinya Kristen dan ke gereja, tetapi tidak rajin menyelidiki firman Tuhan, mereka dalam bahaya. Kiranya pelajaran hari ini akan menjadi peringatan menolong bagi kita supaya kita lebih mencintai Alkitab yang Tuhan berikan kepada kita. Kiranya firman ini menjadi berkat buat kita semua. Saya sampaikan dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta. Pak Yobuguan. Tadi juga merupakan seruan kepada kita semua. Mengawali tahun 2025 ini. Mari kita baca, mempelajari Alkitab kita kembali. Seperti yang tadi sudah diberikan dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dan terlebih lagi, mempersiapkan diri kita untuk menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin. Terima kasih Pak Bubuan atas pelajaran yang begitu indah sekali ini ya. Wah, tambah menarik lagi ini ya. Seperti yang lagu sering kita dengarkan ya, ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Itu kepada Tuhan Yesus kita dan untuk mempelajari firman-Nya. Terima kasih banyak. Baik, saya juga ingin menyampaikan juga terima kasih sebelum ini ya kepada semua yang sudah menghadiri dan juga kepada sahabat-sahabat EHM Channel. Izinkan saya menyebutkan nama mereka satu persatu. Dan ini sudah dilihat sebanyak 200 orang Pak Tuhan ya. Dan ada namanya Ibu Margaret Geraldine, Ibu Rita Hayete, Rumintar Lubis, Desi Likui Wajang, dan juga Glenn, semua menyampaikan terima kasih pendeta katanya atas firman yang sudah dibawakan. Dan terlebih lagi untuk sahabat-sahabat Perki yang sudah hadir saat ini juga, Ses Emi dari Surabaya, dan Tante Meti dari Terima Belanda, kasih. Sesteri juga dari Belanda, dan Ade Ningsi juga yang dari Jerman kalau tidak salah ya. Baik, dan juga baik seperti yang saya sudah janjikan kepada kita di awal tadi, saya akan memberikan ruang tanya jawab. Masih ada waktu ya Pak Yobugan ya untuk tanya Iya, jawab siap. sesuai dengan Dengan tema senang hati. kita.
ataupun mungkin tema-tema yang sebelumnya yang sudah diberikan oleh Pak Bubuan. Silakan apabila ada pertanyaan, saya ingin berikan kesempatan. Kak Hotma, silakan. Eh, Sebelumnya saya tadi tadi menyebutkan nama Bapak salah waktu saya berdoa. Jadi sekarang saya mau minta maaf pada Bapak dan teman-teman semua atas kesalahan itu. Dan saya senang di layar Bapak sekarang tertulis nama Bapak Yo Bukwan. Jadi saya cuma mau minta maaf saja Pak, dan itu penting sekali karena nama itu sangat erat dengan roh kita. Jadi sekali di media ini, di kesempatan ini saya minta maaf, dan saya berharap untuk berikutnya di layar Bapak juga terus nempel yang seperti itu. Ya, ya, no problem. Yes. Dan terima kasih atas penerangan Bapak dan atas kesaksian Bapak, sangat memberkati sekali dan sangat luar biasa. Jadi di sini saya mengucapkan terima kasih apa yang Bapak sudah ajarkan kepada kami semua, dan terima kasih atas kesaksian Bapak yang memberkati kita semua. Terima kasih buat semuanya. Saya pikir itu saja dulu, Like. Dan kalau saya mau tanya banyak sekali tentang Notre Dame Church dan segala macam, tapi biarlah kita berikan kesempatan kepada teman-teman yang lainnya. Mungkin di lain kesempatan. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Saya juga ingin menyapa nih, ada yang maaf, ada yang kelupaan, adik. Mungkin Cindy L, ya, yang sudah hadir dan mengikuti seminar kita pada saat ini, dan juga melalui HM Channel, Ibu Jenny Manui Kewatung, dan juga mama saya yang Omalin, yang saat ini juga mengikuti kita punya seminar ini. Baik, seperti yang tadi Kak Hotma katakan, izinkan saya juga sebentar untuk membagikan kita punya, bentar ya, oke. Siaran ini juga bisa disaksikan melalui masing-masing seperti di Perki, YouTube channel Perki, rekamannya dari Pak Yobubuan, dan juga dari Pendoa Eropa, dan saat ini juga sedang live stream melalui Facebook oleh HM Channel. Jadi rekamannya ada di ketiga nama-nama yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi misalnya mau ingin belajar lagi, bisa mendengarkan kembali. Dan kalau ada pertanyaan, tolong ditulis di kolom komentar masing-masing YouTube channel tersebut maupun di Facebook EHM Channel, sehingga mereka nanti akan memberikan kepada kami dan kami akan menyalurkannya kepada Bapak Yobu Bubuan untuk berikutnya kita akan ada tanya jawab. Mungkin masih ada pertanyaan lagi? Baik, ini sepertinya Pak Bubuan kita mau dicerna dulu ya, seperti makanan ya. Baru kita terima, kita cerna dulu. Baru nanti kalau Ya, ada ya. pertanyaan di bulan berikutnya kita akan Ya. mendengarkan kembali. Ya, saya lihat. Ya. Oh ya, ini dari EH. Shalom. 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 Ya, ya, kali ke boleh saya bertanya kepada Bapak Abu Yobubuan. Ya, Ya. ini mengenai tadi kita sudah sama dengarkan tadi eh, penjelasan yang diberikan oleh Bapak Yobubuan. Saya jadi ingin bertanya nih Pak Yobubuan. Tadi kan dikatakan bahwa Ya. di Prancis tiba-tiba orang-orang eh, ingin mempunyai revolusi tanpa ada lagi memakai Alkitab. Ya kan, ingin negaranya itu tidak didasari lagi oleh Alkitab. Kira-kira apa ya pemicunya? Karena jangan-jangan ini juga yang bisa terjadi di masa depan ya. Orang-orang bisa saja hal yang sama yang terjadi di Prancis terjadi di masa sekarang ini. Orang-orang mulai jadi membenci Alkitab. Ya kan? Mereka tidak mau memakai Alkitab lagi karena mereka membenci Alkitab tersebut. Mungkin ada satu pemicu, ada hal tertentu yang memicu hal tersebut. Jangan-jangan ini bisa dilakukan lagi di masa sekarang ini. Ya, mungkin itu aja. Terima kasih. Wah, Ibu Bulan. Ya. Pertanyaan yang bagus sekali. Ya, bagus, bagus.
supaya kita ambil pelajaran di akhir zaman ini ya. Eh, Sebentar, saya lagi ingat kata hipokrisi bahasa Indonesianya apa ya? Biasanya diterjemahkan hipokrat, Kemunafikan. Munafik, Pak. Munafik ya. Hmm. Oke. munafik. Kata kunci revolusi Prancis adalah Prancis muak dengan kemunafikan pemimpin agama. Oke. Jadi kalau agama mulai menyebalkan, mulai banyak bohong, mulai korupsi, ya, pemimpinnya mulai berzina, pemimpinnya mulai mencuri, pemimpinnya mulai tidak mendorong orang orang untuk belajar firman Tuhan. Pemimpinnya mulai cuma ngomong untuk menyenangkan telinga anggota. Itu sebenarnya bahaya sedang dimulai. Ya, itu kayak bikin bangunan tambah anggota, bangunan makin tinggi, tapi fondasinya nggak diperkuat. Suatu hari kita bisa tahu bahwa pasti akan roboh. Ya, kalau fondasi nggak perkuat, bangunan ditumpuk terus, roboh. Gereja anggota tambah banyak, kalau fondasinya nggak diperkuat, roboh gereja itu. Pelajaran buah. Jadi eh, penyebab revolusi Prancis adalah mereka muak lihat Alkitab, lihat kefanatikan pemimpin agama. Mereka lihat free sex di Vatikan. Mereka lihat pemborosan, kemewahan ya di Vatikan. Mereka bosan dengan ritual, misa-misa omong kosong, kering, nggak mengubah tabiat manusia. Jadi lama-lama terjadi kayak pemberontakan, ya. Jadi kalau mereka pikir, ini kalian ya bilang-bilang nurut sama Alkitab, udah aja lah kita bakar aja Alkitab ya pakai bahasa sehari-hari ya. Udah kita tutup aja gereja. Dan setelah tutup gereja terjadi kekacauan dan mereka juga bahkan menangkap ini pemimpin gereja yaitu Paus. Ya begitulah akibatnya. Ya. Jadi pelajaran apa yang bisa kita ambil dari revolusi Prancis? Kalau gereja mulai munafik, pemimpinnya mulai tidak jujur, nggak usah kita yang marah-marah ya. Tuhan akan bertindak. Dan itu akan jadi hukum alam bahwa gereja itu akan roboh. Ya cuman memang secara manusia robohnya itu bisa 100 tahun lagi, bisa 200 tahun lagi. Cuman biarlah, ya kata Alkitab, kitab Roma bilang, biarlah pembalasan itu bagiannya Tuhan. Jadi anggota jangan bertengkarlah sama pemimpin gereja. Kalau kita kasih nasihat sama pemimpin yang misalnya berzina, ya tidak jujur, tetapi mereka tidak mau dengarkan, ya sudah, biarkan aja, serahkan sama Tuhan. Mungkin itu pelajaran penting yang kita bisa ambil nih, Pak. Pak siapa ini? Dari EHM ya. Ya, Bagus Rinaldi. itu. Ya, jadi kata kuncinya adalah kemunafikan. Baik, semoga sudah terjawab. Ya, terima kasih Pak Renaldi. Baik, terima kasih Pak Yobugar. Luar biasa. Apakah masih ada pertanyaan? Ada yang bertanya sama saya, Ya, silakan. baca Alkitab sebaiknya eh, banyak pasal atau sedikit tapi mengerti ya, cara membacanya ini. Baik, jawaban saya adalah quality lebih penting dari quantity ya. Ada orang bikin rencana membaca sehari 5 pasal, Ya, 3 pasal, 1 pasal. Tapi kayak kewajiban itu, kayak kewajiban. Saya nggak terlalu setuju dengan cara itu. Tapi boleh juga dicoba. Saya pernah juga pakai 2 cara. Kalau pagi saya baca yang wajib, misalnya sehari saya rencana 3 pasal. Tetapi di waktu lain, misalnya malam, saya hanya mau baca yang saya mau pelajari. Nah,
Dari pemahaman saya, membaca, mengerti itu lebih baik daripada membaca banyak. Nggak banyak gunanya membaca banyak tanpa pemahaman. Jadi sedikit mengerti lebih bagus. Lebih baik sehari misalnya saudara baca katakanlah beberapa ayat, tapi direnungkan, dicari pemahamannya, itu lebih bagus daripada baca 3 pasal. Ya, tapi lewat aja begitu ya. Itu ya. Jadi kuantitas. Thank you. Hmm, baik. Jadi mungkin eh, lebih baik sedikit tetapi mengerti ya Pak ya, walau tapi membaca ayat Alkitab itu, Ya, gitu ya. Oke. mengerti lebih baik. Daripada Yes. banyak akhirnya hanya lewat begitu saja ya. Jadi yang penting Ya, yang penting udah baca gitu tanpa mengerti ya. Kadang-kadang saya juga begitu sih Pak. betul. Bu Ya, Hotma, silakan. Hmm, kalau saya begini Pak, Eh, ini saya ya, saya nggak nggak kemana-mana. Saya pribadi, saya belajar disiplin saya dulu gitu loh. Jadi ketika saya punya disiplin, saya harus baca 1 hari 5. Saya harus, jadi itu konsep buat saya sendiri untuk saya belajar keras saya waktu itu. Saya waktu itu mau ngerti kayak mau enggak gitu ya. Eh, saya lewatin. Yang penting saya disiplin. Ketika kebiasaan disiplin saya sudah mulai, dan baru saya belajar mengerti dengan buku-buku yang lain atau dengan apa Pak, kalau ada buku itu yang untuk nerangin Alkitabnya lagi apa namanya? Referensi. komentar, komen, komentari Alkitab, Eh, penjelasan Alkitab. Iya, penjelasan Alkitab. Jadi waktu itu yang saya tekankan, saya di sini disiplin saya. Karena kalau saya baca dikit-dikit, eh, tiba-tiba saya males gitu loh. Tapi ketika saya baca sehari lima terus terus naik, walaupun saya nggak ngerti, nanti nggak tahu bagaimana ada di titik di mana oh menarik gitu. Karena di perjanjian lama biasanya saya waktu itu lewat nggak ngerti. Jadi yang saya tekankan untuk saya pribadi dulu, bagaimana saya bisa disiplin ini rutin. Jadi itu yang saya loh, kan beda-beda ya. Jadi Ya, waktu itu mau ngerti kayak mau nggak, pokoknya saya terus dan itu saya bangga saya udah baca 1 buku. Itu aja ya, ya Pak ya. Jadi sorry, ini buat baik, saya baik. sendiri. Saya pernah juga begitu. Ya, tapi bagus juga. Pernah baca keseluruhan Alkitab, jadi kayak pernah apa namanya tur ya, tur dulu, terus kita tertarik di mana kita perdalam. Bagus, bagus. Ya, oke. Baik. Terima kasih tambahan Terima kasih Kak kesaksiannya. Utma atas kesaksian tersebut ya, ini memacu kita semua juga untuk lebih giat lagi membaca Alkitab. Apakah masih ada pertanyaan? Saya lihat dari Ebenezer juga tidak ada. Ada Ibu Roslin, dia juga sedang menonton. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa sekian dahulu webinar kita pada saat ini. Sekali lagi terima kasih Pak Yobubuan yang sudah memberikan waktunya untuk memberikan pelajaran kepada kita pada saat ini. Dan kita menunggu dengan setia tentunya pelajaran berikutnya di bulan depan. Seperti biasa, pelajaran ini diadakan 1 bulan sekali, setiap hari Minggu di setiap bulannya. Baik, saya mengundang kita semua untuk kepala yang nanti doa akan dipimpin oleh Bapak Yobubuan. Silakan Pak Gobuan, Gobuan Baik. untuk memimpin kita dalam doa. Bapa kami di surga, Allah yang Maha Baik, terpujilah nama Tuhan yang memberikan Alkitab, petunjuk yang ajaib kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, ini adalah sebuah pelita buat hidup kami, buat alat kami berubah tabiat kami.
buat alat kami untuk mendidik anak-anak keluarga kami dalam kebenaran, mendidik umat di gereja dalam kebenaran. Tuhan, biarlah firman Tuhan ini boleh kami tinggikan, kami hargai, hormati sebagaimana mestinya. Ampuni dosa kami pada waktu yang lalu, bila mana kami juga mengaku sebagai umat Tuhan, tetapi kami jarang menyentuh firman-Mu. Bantu kami ya Tuhan untuk rajin kembali mencari tahu kebenaran, supaya kami dijauhkan dari segala penyesatan yang mungkin terjadi akan di akhir zaman. Supaya dijauhkan kiranya anak-anak kami dari segala perlawanan terhadap firman Tuhan. Melainkan biarlah keluarga kami akan menjadi penurut-penurut Tuhan yang baik. Tuhan, terima kasih untuk semua berkat ini. Kami bersyukur untuk nubuatan. Telah belajar nubuatan di Wahyu 11 dan akan belajar nubuatan yang lain. Biarlah dengan melihat betapa tepatnya firman Tuhan digenapi, kuatkan iman kami untuk makin percaya bahwa buku ini adalah buku yang ajaib. Dan Tuhan, berkati Perki dalam segala pelayanannya, semuanya anggotanya. Berkati semua pekerjaan penghidupan mereka. Berkati kerajinan mereka di dalam mencari kebenaran. Berkati semua pendengar yang rindu juga ingin mencari kebenaran. Kiranya Tuhan berkati. Tuhan berkati juga saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan kiranya juga menolong mereka untuk boleh sembuh, khusus untuk ibu seperti Ibu Manurung yang sedang sakit. Ibu Lea Manurung, sembuhkanlah dia. Mungkin sahabat kami lain yang sedang sakit, kami tidak sebutkan satu persatu. Tuhan, berkatilah mereka. Tuhan, biarlah nama-Mu masyhur di Eropa, di Indonesia, di seluruh dunia. Terpuji nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Amin. Saya Likita Gottwald atas nama Perki sudah menyampaikan terima kasih banyak atas kehadiran kita semua dimanapun kita berada. Tuhan memberkati kita dan selamat belajar Alkitab. Sampai jumpa bulan depan. Silakan bagi yang ingin bertegur sapa. Terima kasih, Bu.